Selamat datang Sobat Movie Lovers. Semoga kalian semua sehat selalu. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film fenomenal dari Amerika Latin yang berjudul City of God yang dirilis tahun 2002. Film yang diangkat dari kisah nyata ini berlatar belakang sekitar tahun 70-an di sebuah kota kumuh di negara Brazil yang dijuluki sebagai Kota Tuhan. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru ketemu channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan pemukiman kumuh di salah satu kota di negara Brazil. Diperlihatkan rombongan anak muda mengejar ayam sambil membawa senjata. Rombongan tersebut kemudian berhenti saat bertemu dengan fotografer cilik bernama Rocket bersama temannya. Kita kemudian diajak flashback ke 16 tahun sebelumnya. Diceritakan, terdapat sebuah kota baru bernama City of God atau Kota Tuhan, di mana kota itu terdapat banyak pendatang. Untuk memahami cerita film ini, kita mulai dari kisah trio tender yang beranggotakan Shaggy, Clipper, dan Ghost. Yang mana Ghost adalah kakak dari Rocket, sang pemeran utama di film ini. Kita juga diperlihatkan bocil lainnya bernama Lil Dice dan juga Benny, adik dari Shaggy. Cerita mengenai trio tender dimulai dengan pembajakan sebuah truk yang bermuatan tabung LPG punyanya Pak Tarno. Mereka merampas uang, sementara tabung LPG-nya mereka bagikan ke warga sekitar yang membutuhkan. Akibat aksi mereka, polisi sekitar lalu mengejar mereka, sehingga mereka semua mengelabui polisi dengan berganti baju dan bermain bola dengan bocil sekitar. Merasa belum puas dengan hasil membajak, di sini Lil Dice memiliki ide merampok sebuah hotel untuk mendapatkan uang banyak. Trio tender kemudian sepakat tidak menyakiti siapapun, karena mereka hanya mau harta para pengunjung hotel yang mereka rampok. Singkat cerita, mereka pun memulai aksinya pada malam hari. Karena Lil Dice dianggap masih bocil, akhirnya dia diberi tugas menunggu di luar serta menembak salah satu ventilasi hotel jika polisi tiba-tiba datang. Trio tender memulai aksinya dengan menyusuri setiap kamar di hotel itu. Mereka pun harus berhenti dan kabur ketika mendengar Lil Dice telah menembak salah satu bagian ventilasi dari hotel itu. Di luar, mereka berpikir kalau Lil Dice sudah ditangkap polisi, sebab tidak melihatnya berada di posisi yang telah ditentukan. Mereka lalu kabur dari hotel itu menggunakan mobil curian dari salah seorang pengunjung. Di sini kita diperlihatkan sejenak kondisi dalam hotel, di mana para pengunjung dan petugas hotel dalam posisi sudah mati tertembak. Dikarenakan tak ada seorang pun dari mereka yang bisa mengemudi, akhirnya mereka menabrak salah satu warkop di kota itu. Usai kejadian, mereka bertiga lalu sepakat untuk berpencar, di mana Ghost dan Clipper lari ke hutan dan memanjat pohon untuk bersembunyi dari kejaran polisi. Sedangkan Shaggy berlari menuju rumah seorang temannya yang tak jauh dari warkop itu. Di warkop itu ternyata terdapat Shorty yang juga merupakan warga dari City of God, di mana dirinya tak senang dengan keberadaan trio tender. Bahkan, Shorty memilih untuk melapor polisi dan memberitahu informasi tentang trio tender. Scene beralih pada Clipper dan Ghost, di mana Clipper merenungkan perbuatan mereka karena telah melakukan kejahatan, sementara di sisi lain, Shaggy yang lagi bersembunyi di kediaman temannya malah naksir dan jatuh cinta pada seorang cewek yang tinggal di sana. Di pagi hari,
Clipper berencana tobat dan memutuskan pergi ke gereja. Di perjalanan, Clipper yang sudah berada di kota terlihat oleh polisi. Tapi karena tekadnya yang sudah bulat, dengan tenang ia tetap jalan. Di sini, polisi malah mengejar dan membunuh orang yang tidak bersalah di belakang Clipper. Intinya, di sini terjadi sebuah kesalahpahaman. Beberapa minggu usai tragedi di hotel itu, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar, di mana Clipper tobat ke gereja. Shaggy yang kini pacaran dengan cewek yang ditemuinya, sementara Ghost memutuskan menjual ikan bersama Rocket, adiknya. Ghost juga menasehati Rocket agar dia tidak berurusan dengan senjata. Singkat cerita, kisah trio Tender berakhir ketika Shaggy ditembak polisi saat berencana pindah kota bersama pacarnya. Sedangkan Ghost yang harus kabur saat dirinya ketahuan sedang kuda-kudaan dengan istri Shorty. Beberapa tahun kemudian, Rocket yang kini berusia 16 tahun, City of God kini sudah berubah menjadi kota maju. Rocket mulai menyukai wanita bernama Angelica, meski Angelica sudah memiliki pacar bernama Tiago. Di sini, Rocket tak putus asa. Bahkan, dia rela membelikan Angelica ganja karena saat itu Angelica lagi butuh. Sin lalu memperlihatkan Rocket ke rumah temannya yang merupakan pengedar ganja bernama Blackie. Saat sedang bertransaksi narkoboy, datanglah Lil Dice and the gang. Lil Dice berganti nama menjadi Lil Z. Kedatangannya bertujuan mengambil alih bisnis narkoboy milik Blackie. Diceritakan, Lil Z sedari kecil memang berambisi menguasai City of God, di mana fakta mengejutkan terungkap kalau pembantaian di hotel sebelumnya merupakan ulah dari Lil Z. Jadi bisa kita simpulkan kalau jiwa psikopat Lil Z sudah ada dari kecil. Tidak hanya itu, di sini diceritakan kalau Lil Z telah membunuh Ghost saat berusaha mengambil uang dari Benny. Bersama dengan Benny, mereka berdua tumbuh menjadi preman yang paling berbahaya di City of God. Suatu malam, Lil Z berencana menjadi bandar narkoboy. Kedatangan mereka di tempat Blackie adalah pengambil alihan terakhir, di mana sebelum mereka sukses menyingkirkan semua bandar kecuali Carrot. Di sini, Benny melarang Lil Z untuk membunuh Carrot, sebab Benny berteman baik dengannya. Singkatnya, Lil Z menguasai seluruh bisnis narkoboy di City of God, di mana Blackie dibiarkan hidup dengan syarat menjadi bawahan Lil Z. Sin lalu memperlihatkan Benny dengan penampilan barunya, di mana ia bertemu dengan Rocket dan teman-temannya. Di sini, Benny juga bertemu Angelica, seorang wanita yang disukai Rocket. Di suatu malam, Rocket mengajak Angelica ke sebuah pesta, dan mereka bertemu. Benny dengan santuy lalu mengajak Angelica untuk bergoyang bersamanya. Di tempat lain di pesta itu terjadi keributan antara Lil Z dan Carrot perihal wilayah kekuasaan. Mengetahui hal itu, Benny segera datang menjadi penengah antara Lil Z dan Carrot. Diketahui, selain menjadi bandar narkoboy, Lil Z juga memiliki pekerjaan sampingan, yakni melindungi para pemilik toko dari perampokan. Suatu hari, seorang pemilik toko menceritakan kalau tokonya dirampok gangster bocil. Hal itu membuat Lil Z marah. Lalu bersama anggotanya, Lil Z pergi menangkap gangster bocil tersebut. Diketahui, Lil Z tanpa belas kasih menembak kaki salah satu anggota gangster bocil. Bahkan lebih dari itu, Lil Z menyuruh anggotanya yang juga masih bocil untuk menembak mati salah satu dari gangster bocil. Kemudian Sin berpindah memperlihatkan Rocket yang kini patah hati sebab Angelica dan Benny telah jadian. Diperlihatkan Rocket kini bekerja di salah satu supermarket dan tak lama setelah itu datanglah gangster bocil merampok supermarket itu. Sebelum merampok, gangster bocil bersalaman dengan Rocket karena sama-sama berasal dari City of God. Singkat cerita, diperlihatkan sebuah pesta yang diadakan Benny. Di sini, Benny membuat pesta sebagai perpisahan, sebab dia dan Angelica akan pergi dari City of God dan meninggalkan bisnis haramnya bersama Lil Z. Mengetahui hal itu, Lil Z merasa kecewa dengan keputusan Benny. Ambisinya menguasai City of God juga harus sirna, sebab
Benny lebih memilih pergi bersama Angelica. Tak lama datanglah Blackie membawa sebuah senjata bermaksud membunuh Lil Z. Tapi karena salah sasaran, dia malah membunuh Benny. Kejadian itu membuat Lil Z sangat sedih atas kematian sahabatnya yang sedari kecil. Di sini, Lil Z mengira bahwa ini ulah Carrot. Dia dan komplotannya pun langsung OTW ke markas si Carrot. Di jalan, dia bertemu seorang wanita yang merupakan pacar Nick, seorang kolektor bus yang merupakan mantan anggota militer. Dia pun sempat memperkeos pacar Nick di depannya. Tidak hanya itu, saat masih dalam keadaan trauma, rumahnya juga digempur peluru yang membuat adiknya mati tertembak. Kejadian itu membuatnya ingin menuntut balas terhadap Lil Z dan memutuskan bergabung ke dalam kelompok Carrot untuk berperang melawan kelompok Lil Z. Kelompok Carrot memutuskan merampok sebuah bank dan juga toko senjata. Setelah uang dan senjata dirasa cukup, terjadilah perang besar antar dua kelompok yang membuat situasi kota menjadi mencekam. Sebab tiap hari ada perang antara dua kubu tersebut. Di tengah perang, Rocket berprofesi sebagai loper koran pada sebuah surat kabar. Media begitu tertarik meliput perang antar dua kubu di City of God. Karena itu, polisi kini harus turun tangan. Saking seringnya, perang itu dimuat dalam koran. Lil Z meminta Rocket memfoto dirinya bersama gengnya untuk dimasukkan ke dalam koran. Hasil jepretan Rocket akhirnya masuk ke dalam koran, di mana Lil Z sangat bangga karena dirinya bisa terkenal dan ditakuti di City of God. Pada akhirnya, perang antar kelompok Lil Z dan Carrot dimulai, di mana Lil Z juga mengajak gangster bocil bergabung bersamanya. Scene lalu berganti seperti di awal film, di mana gerombolan anak muda mengejar ayam. Dan setelah itu, perang pun dimulai. Kedua kubu saling berhadapan dan baku tembak. Sementara Rocket bertugas sebagai fotografer dan memfoto semua peristiwa yang terjadi pada peperangan itu. Di sini, Nick ditembak salah satu bocil yang orang tuanya dibunuh Nick saat peristiwa perampokan di bank. Singkat cerita, perang berakhir dengan banyaknya anggota dari kedua kubu yang gugur dan juga ditangkap oleh polisi, termasuk Carrot dan Lil Z. Saat hendak dibawa ke kantor polisi, Lil Z menyerahkan semua barang haramnya pada oknum polisi agar dirinya dapat bebas. Namun di sini, semua itu terdokumentasi oleh kamera milik Rocket. Merasa bangkrut, Lil Z butuh kelompok baru untuk membuat dirinya berjaya lagi. Lil Z lalu mengajak gangster bocil bergabung dengannya. Namun sayang, Lil Z malah ditembak mati para gangster bocil tersebut. Sebab kesal karena temannya banyak yang mati dalam peperangan itu. Rocket pun mengabadikan kematian dari Lil Z. Di akhir film, Carrot dipenjara, sementara Lil Z telah tewas. Scene berpindah, di mana kita lalu diperlihatkan dengan gangster bocil yang berencana untuk merampok. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton alur cerita kali ini. Semoga kalian terhibur. Bye bye bye.